Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman, masih dalam topik keberserah-dirian. Sebelum jeda, kita sedang mendengarkan cerita tentang Nabi Ibrahim, Mas Heri. Di bagian-bagian yang dramatis nih, Nabi Ismail yang ketika itu masih kecil meminta untuk diikat dan jubahnya ditanggalkan. Ya. Bagaimana penyelesaian dari kisah ini? Saya ulang sedikit. Nabi Ismail pertama minta tangan dan kakinya diikat supaya gerakannya ketika sakratul maut tidak sampai melukai ayahnya. Ya. Kemudian minta wajahnya ditelungkupkan supaya ayahnya tidak perlu melihat wajah anaknya ketika disembelih. Ya. Gitu ya. Yang ketiga minta ayahnya melepas jubahnya agar ketika nanti pulang ibunya tidak perlu melihat cipratan darah dia ke jubahnya dan membuat ibunya akan sedih. Nah, bayangkan momen itu seorang ayah ya. Nah, kemudian udah nangis duluan mungkin ya. Saya membayangkannya sih kalau jadi Ibrahim seperti apa gitu. Ya akhirnya mereka melaksanakan pisau yang sudah ditajamkan dari rumah diiris. Mereka ketika saya membayangkan posisi Ibrahim dan Ismail ketika pisau menyentuh lehernya ya. Ketika digerakkan tidak terjadi apa-apa ya. Seakan-akan itu pisau yang tumpul gitu. Ya. Digerakkan lagi, diiriskan lagi tidak terjadi apa-apa juga sampai 3 kali. Ya. Nabi Ibrahim bingung, dia lemparkan pisaunya ke batu terdekat. Batu itu terbelah 2 ketika terhantam oleh sisi tajam pisau itu. Atas izin Allah, pisau itu berbicara, aku hanya bisa mengiris dengan izin Allah. Air hanya bisa membasahi dengan izin Allah. Kalau aku tidak diizinkan memotong daging, leher putramu pun tidak bisa kuiris, katanya. Tapi kalau Allah mengizinkanku memotong batu, batu pun terbelah 2. Begitu. Wah, itu mukjizat tersendiri. Iya. Dan yang tadi ketika ini Kang Eri, ketika pisaunya menyentuh leher, saat itu Allah berkata kepada seluruh malaikat, saksikan kekasihku Ibrahim, katanya. Demi cintanya dan keyakinannya pada aku, kata Allah, ia bahkan bersedia mengorbankan putranya satu-satunya. Gitu. Sekarang saksikanlah bahwa aku telah ridho kepada keduanya. Luar biasa sekali ya. Ini seolah-olah episode itu menjadi pusat perhatian dunia. Iya. Bukan hanya dunia kita sekarang, tapi juga dunia langit. Dunia langit, betul. Baik, Mas Heri. Apa hikmah dari cerita itu? Iya. Yang jelas pertama mereka berserah diri dalam berupaya melaksanakan perintah Allah. Gitu ya. Yang kedua, ini Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang sekarang di Al-Quran dikatakan di surat 3 ayat 92, Ali Imran 92, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang utama sebelum kamu menginfakkan, menyedekahkan, menafkahkan apa-apa yang kamu cintai. Nabi Ibrahim memberikan apa yang paling dia cintai. Itu sebuah titik keberserah dirian, kebajikan yang utama. Sahabat sekalian, kita baru saja mendengarkan kisah Nabi Ibrahim, sebuah kisah yang menurut saya sangat dramatis. Ya. Hanya saja biasanya kita mengasosiasikan kisah Nabi Ibrahim ini dengan aspek pengorbanan. Justru aspek keberserah diriannya itu timbul dari 2 aspek ya, Mas Heri ya. Tadi kalau saya bisa simpulkan, yang pertama adalah dari ketaatan beliau dalam menjalankan syariat atau perintah Allah, itu yang pertama. Dan keberserah dirian juga timbul dari aspek yang kedua, yaitu ketika beliau mengorbankan atau menginfakkan apa yang beliau cintai, ya, memberikan apa yang beliau cintai. Saya pikir dua aspek itu adalah hikmah yang paling penting dari aspek keberserah dirian. Mas Heri, kita ingin melanjutkan di segmen ini untuk melihat beberapa ayat. Mungkin Mas Heri bisa membacakan beberapa ayat tentang keberserah dirian. Iya, baik Mas Heri.
Di sini saya ingin menyampaikan ayat yang mengatakan bahwa memang berserah diri itu sebuah sikap dasar alam semesta ya. Yang pertama surat An-Nisa surat 4 ayat 125. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan wajahnya kepada Allah, sedang dia pun muhsin, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Sini jelas dikatakan bahwa ini adalah orang-orang yang terbaik dalam melaksanakan din. Ya, betul. Nah, kemudian surat Ali Imran ayat 83, ya, bahwa keberserah dirian itu adalah sebuah sikap dasar alam semesta. Afa ghairu dinillahi yabghuna walahu aslama wa man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari din yang lain selain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka hati maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Ini bukan hanya aspek manusia ya, iya, tetapi langit dan semua bumi. Yang ada di langit dan bumi berserah diri kepada Allah. Benar. Ya. Luar biasa. Nah, kemudian surat Az-Zumar surat 39 ayat 11 dan 12, bahwa kita memang diperintahkan untuk berserah diri. Ya. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya mengabdi kepada Allah dengan mengikhlaskan ad-din kepadanya. Itu yang pertama. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang-orang yang pertama-tama berserah diri. Ini beberapa ayat yang secara spesifik memerintahkan kita untuk berperilaku berserah diri ya, kepada Allah. Benar. Satu lagi, Mas Eri, ada sebuah hadis qudsi. Barang siapa yang taslama kepada qada'ku, barang siapa yang berserah diri kepada ketentuanku, dan ridho dengan pengaturanku, dan sabar atas ujianku, niscaya aku bangkitkan dia di hari kiamat bersama para sidikin. Luar biasa, sahabat sekalian. Kita akan eksplorasi lebih jauh tentang masalah keberserah dirian ini, terutama ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi dan juga sebuah hadis dari Nabi SAW setelah jeda berikut ini.